Pada masa paling indah, masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi
membuang sampah sembarangan? Oke, baru sekarang kita mulai membuat keyakinan kelas, menuliskannya di papan. Ya, ditempel ya. Bu Guru akan membagikan kertas lipat. Anak-anak bisa menggambarkan yang seperti tadi itu, berbarisan rapi. Yuk, coba dilihat ini. Ini menggambarkan suasana kelas yang seperti apa yang diinginkan. Anak-anak boleh menggambarkan apa saja yang diinginkan anak-anak tadi. Yuk digambarkan suasana kelas, boleh dengan spidol, boleh dengan pensil. Yuk. Suasana kelas seperti apa yang diinginkan? Ayo Faizan, boleh menggambarkan sesuatu. Yuk, menggambarkan apa? Setelah itu kita tempel di kertas karton yang tersedia. Kalau misalnya membuang sampah pada tempatnya, gambar tempat sampah. Tidak makan atau minum di kelas, gambar minum atau makanan. Bisa? Gambar masak, gambar makanan saja. Kalau keyakinan kelas seperti apa yang diinginkan, sudah semua. Sekarang anak-anak nempelkan di sini ya, di kertas yang warna kuning ini, warna coklat ini, kertas karton. Siap? Yuk mulai dari Arga. Arga tempel Arga. Tempel. Keinginan masing-masing agar suasana kelas menjadi ideal. Sudah menginginkan semuanya keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan sadar harus kita terapkan setiap hari dan tidak boleh diluang. Dan apakah anak-anak sudah hafal dengan keyakinan kelasnya? Apakah anak-anak sudah paham? Baiklah, kalau begitu sekarang Bu Guru mau menuju anaknya yang untuk membaca keyakinan kelas setiap hari diterapkan. Nomor 1 Siti. Ayo Siti maju ke depan. Keyakinan kelas kita yang pertama apa Siti? Nomor 1. Datang tepat waktu. Bagus.
guru. Aku mau keyakinan kelas. Aku jadi mengerti. Terima kasih guru. Menanti pacar jawabku, sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian, di sini saya akan melakukan sesi berbagi atas ilmu yang sudah saya dapatkan dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak, khususnya di modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Topik dalam modul 1.4 yaitu budaya positif, ada 6 topik pembelajaran. Yang pertama di pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi, 5 posisi kontrol. 2.6 restitusi, segitiga restitusi. Pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan yang pertama yaitu kegiatan kepalan tangan. Begini teman-teman sekalian, misalnya Anda satu teman dan teman yang lainnya, misalnya ada teman A dan B, menyobek secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Misalkan ibu-ibu tangannya ipal satu seperti ini. Nah, misalnya di sini ini ada sesuatu yang sangat berharga. Terus salah satu dari teman-teman ini mencoba sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan ibu-ibu ini dengan berbagai cara. Misalnya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan dibuka kepalan tangan ini dengan bujukan tadi, dengan rayuan, dengan menghardik, atau dengan segala upaya tadi? Apakah kepalan tangan ini akan dibuka? Kalau menurut saya yang pertama sikapnya harus halus dulu. Halus itu tentunya seperti tadi, yaitu dengan bujukan atau merayu. Kalau cara pertama tidak bisa, baru kita memaksa. Tapi tentunya memaksanya dengan cara yang halus juga. Berarti akan dibuka tangan itu? Akan dibuka kira-kira tangan Itu itu? saya buka kalau memang itu memang benar-benar dibutuhkan. Nah, berarti dari teori tersebut ada paradigma, yaitu hanya diri kita yang bisa mengontrol, orang lain tidak bisa mengontrol. Seperti yang Bu Rilis katakan tadi, walaupun dirayu, walaupun dibujuk, kalau sudah tidak berhasil misalnya menghardik, tapi kita akan membuka kepalan tangan kita ini kan setelah sesuai dengan hati kita sendiri. Artinya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita mau, walaupun tidak dibujuk, tidak jadi memberikan ke orang lain membuka kepalan tangan ini, kita akan membukanya walaupun tidak bisa dibujuk. Itu adalah teori yang pertama, yaitu perubahan paradigma.
dari semula kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada perilaku yang buruk itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun perilaku itu buruk, intinya itu adalah memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kepala tangan tadi, kalau kita tidak menginginkan membuka, walaupun apa saja yang dilakukan oleh orang lain untuk membukanya, kita tidak akan membuka. Hanya diri kita yang bisa membuka kepala tangan kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Di teori kontrol tidak ada yang kalah. Model berpikirnya menang. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu, yang kita sudah mengajarkan ke anak-anak dengan lagu. Yuk kita nyanyikan lagi lagunya, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal yang dari luar, bukan dari diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari diri sendiri. Sedangkan motivasi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini merupakan motivasi internal yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah tujuannya dari disiplin positif. Misalnya seperti ini ibu-ibu ya, anak-anak berangkat ke sekolah, masuknya kan jam 7, masuknya sekolah itu jam 7. Anak-anak misalnya berangkat ke sekolah sebelum jam 7, itu motivasinya apa? Di sini ada 3 motivasi atau 3 perilaku manusia. Yang pertama, misalnya anak-anak itu berangkat dari rumah sebelum jam 7, motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu misalnya di sekolah ada aturan yang mengharuskan anak-anak datang sebelum jam 7. Jika datang lebih dari jam 7, maka misalnya gerbangnya ditutup atau tidak boleh masuk ke kelas. Nah, anak-anak ingin datang sebelum jam 7 hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya takut gerbangnya ditutup, kelasnya ditutup, jadi saya
berangkat dari rumah sebelum jam 7 untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Itu termasuk motivasi eksternal dari luar. Lalu yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau dari institusi. Misalnya anak tadi berangkat sekolah sebelum jam 7. Motivasinya yang kedua, saya ingin mendapat imbalan dari Bu Guru. Misalnya begini, Bu Guru itu memberikan imbalan kepada anak-anak yang tidak terlambat dengan diberi stiker bintang atau penghargaan. Itu juga motivasi eksternal dari dalam. Saya mau datang sekolah sebelum jam 7 agar saya mendapatkan imbalan dari Bu Guru. Dua motivasi itu merupakan motivasi eksternal, bukan berasal dari diri anak sendiri. Sedangkan motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya harus datang sebelum jam 7 dari diri sendiri. Motivasi internal berasal dari dalam dirinya sendiri, tidak untuk menghindari ketidaknyamanan dan tidak untuk mendapatkan imbalan, tapi untuk menghargai diri sendiri. Jika saya datang sebelum jam 7, berarti saya menghargai diri saya sendiri, karena di sekolah itu masuknya sebelum jam 7. Tujuannya adalah agar anak itu mempunyai disiplin yang positif. Itu tadi 3 antara teori motivasi. Lalu ya sekarang dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfred Kohn tahun 1993, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan di sini maksudnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, itu sama dengan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Seperti tadi, misalnya saya harus datang ke sekolah sebelum jam 7 hanya untuk mendapatkan penghargaan dari bu guru, mendapatkan stiker, mendapatkan hadiah. Itu kan bukan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita tidak memberikan penghargaan, misalnya anak itu akan sadar, oh ya sebelum jam 7 memang harus datang karena jam 7 sudah masuk. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Seperti tadi contohnya, sama dengan halnya bu guru. Saya mau datang sebelum jam 7 biar menjadi guru yang teladan misalnya. Nanti saya dapat penghargaan dari sekolah. Itu adalah motivasi dari luar, bukan dari intrinsik dirinya sendiri. Jadi nanti akan berketergantungan. Jika sudah mendapatkan penghargaan dari sekolah sebagai guru yang disiplin, datang sebelum jam 7, mendapat penghargaan. Besoknya lagi guru itu akan berharap lagi, saya akan melakukan apa ya agar mendapat penghargaan. Dan jika dikasih lagi penghargaan lagi dan lagi, akan semakin
bergantung pada penghargaan yang diberikan. Penghargaan tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini contoh untuk anak-anak misalnya. Jika anak-anak diberi penghargaan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka anak itu akan melakukannya dengan mengharapkan penghargaan. Tapi jika dia tidak mendapatkannya, maka anak itu akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita memberikan penghargaan kepada anak, lalu besoknya lagi kok tidak diberi sama guru, akhirnya kan kecewa, akhirnya tidak, wes aku tidak mau melakukannya lagi karena tidak diberi. Penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, dan menciptakan persaingan di kelas. Jika kita memberi penghargaan kepada anak yang memiliki kompetensi yang lain daripada temannya, misalnya, itu akan mengakibatkan rasa iri. Kenapa kok dia yang dikasih, kenapa bukan saya? Akhirnya kan ada perasaan iri. Lalu motivasinya hanya sesaat untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan, akhirnya akan ada persaingan di kelas. Sekarang yaitu pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain, atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan dengan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Nah, ibu-ibu, untuk menghilangkan hukuman dan penghargaan, sebaiknya kita menggantinya dengan apresiasi atau pengakuan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Nah, misalnya di kelas ada anak yang memang kompetennya lebih dari temannya, dan kita tidak boleh memberikan penghargaan. Jadi kita memberikan apresiasi secara khusus kepada anak tersebut. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi misalnya anak yang berprestasi itu kita beri apresiasi hari ini. Untuk selanjutnya besoknya gantian. Jadi semua murid kita berikan apresiasi bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Kalau kita sudah pernah melakukan apresiasi, maka untuk selanjutnya kita melakukannya lagi. Jadi secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi, ini ada beberapa contohnya. Misalnya kita mau memberikan apresiasi kepada anak-anak, ini ada contoh beberapa kalimatnya. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di kalimat itu ada beberapa kalimatnya, yaitu kalimat pembuka, dan harus ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikan apa yang sudah dilaksanakan anak tersebut? Kalau kita mau memberikan apresiasi, harus ada suatu nilai kebajikannya dan situasinya. Situasi waktu anak itu melakukan kebajikan tersebut. Contoh yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kalimat pembukanya yaitu saya menghargai. Nilai kebajikannya peduli, kepedulianmu. Dan situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saat anak
anak itu melakukan kebajikannya itu pada saat membantu teman-temannya. Yang ketiga yaitu terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kalimat pembukanya yaitu terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah beberapa contoh kalimat apresiasi kebajikan kepada anak. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Itu beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang tiba pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi sudah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi, masalah akan terpecahkan. Itu tadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembelajaran yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas itu adalah
peraturan namun yang dibuat dengan sadar antara anggota yang ada di kelas masing-masing. Kita membuat suatu keyakinan yang sudah disepakati dan diterapkan sehari-hari dengan sadar tanpa paksaan. Jadi bukan peraturan, melainkan keyakinan. Karena kalau peraturan itu kadang sering dilanggar. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, hal-hal yang kita yakini yang harus kita lakukan setiap hari. Contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan berbunyi seperti ini: selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas berbunyi seperti ini: tanggung jawab. Kalau anak sudah mempunyai keyakinan kelas tanggung jawab, maka mereka akan selalu mengembalikan apa yang mereka ambil ke tempatnya. Misalnya mengambil buku, maka akan dikembalikan ke tempatnya. Mengambil mainan juga, setelah selesai bermain akan dikembalikan ke tempatnya. Isi dari peraturan, contohnya lagi, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, kalimatnya menghormati orang lain. Peraturan contohnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Contoh lagi dari peraturan kelas, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas bisa berbunyi seperti keselamatan atau keamanan. Jadi kalau sudah keselamatan, berarti anak-anak menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan atau bahaya. Itu tadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini contoh tadi saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas sekian. Keyakinan kelas A2. Di situ ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, berbaris yang rapi. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, tidak makan dan minum di kelas. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh keyakinan kelas yang saya buat. Nanti ibu-ibu bisa membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Sekarang jam berapa, Al? Bagus, salim, Al. Dimasukkan kemana? Dan keyakinan kelas itu diingatkan setiap hari kepada anak-anak dan diterapkan setiap hari dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Memasuki pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran keempat ini, mari kita ice breaking dulu ibu-ibu biar tidak ngantuk. Sederhana saja ya. Yuk kita angkat tangan kita, angkat tangan yang kanan seperti ini tadi, menggenggam. Tangan yang kiri membuka. Nah, ini nanti memaksimalkan otak kanan dan otak kiri kita ya. Jadi ini nanti bergantian ibu-ibu. Yang kiri, kalau yang kanan ini menggenggam, yang kiri buka, nanti gantian. Yang kiri menggenggam, yang kanan buka. Coba yuk, kita bergantian 1, 2, 3. Agak cepat. Ya, melatih konsentrasi. Bagus, bagus. Semuanya bisa. Terus yang kedua, menggenggam di atas, buka yang bawah. Seperti ini. Nah, ini diganti lagi ya. Yang menggenggam tangan kiri, yang buka tangan kanan. Yang membuka tetap di bawah, yang menggenggam tetap di atas. Cuma diganti tangan kanan dan tangan kiri. 1, 2, 3. Ya, agak cepat lagi, cepat lagi. Yang menggenggam ke atas, yang buka yang bawah. Jadi yang buka tetap yang bawah. Walaupun ganti tangan tetap yang bawah buka. 1, 2, 3. Ayo cepat. Bisa ini juga. Ini buka. Cepat. Ya, itu melatih konsentrasi. Ada yang kita hanya menggenggam semua, buka semua, berarti kurang konsentrasi. Bagaimana ibu-ibu? Apakah masih ngantuk? Masih. Apakah masih semangat? Semangat. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan bertahan hidup. Lanjut pembelajaran yang kelima, yaitu posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kalau guru ada di posisi sebagai penghukum, maka guru akan berbuat, yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Dan perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Jika posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka guru berbuat, berceramah dan mengatakan, seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa, gini-gini dan seterusnya. Itu kalimatnya. Perkataannya lagi, kamu seharusnya
kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, kata-katanya seperti itu akan membuat anak merasa bersalah. Jika guru ada di posisi kontrol sebagai teman, perbuatannya yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jika muridnya bersalah, guru akan membuatkan alasan-alasan. Perkataannya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Seperti itu kata-katanya. Kalau guru menjadi sebagai pemantau, perbuatannya yaitu menghitung dan mengukur. Kalimatnya, apa peraturannya? Seperti itu menanyakan. Di sini kalau guru ada di posisi kontrol manager, maka yang akan diperbuat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi guru kalau ada di posisi manajer, maka akan menanyakan pertanyaan yang bermakna agar anak bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Hasilnya, jika guru ada di posisi penghukum, maka hasil yang didapatkan anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jika guru ada di posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, hasil yang didapatkan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jika posisi guru ada di posisi teman, maka hasilnya anak akan ketergantungan. Jika posisi guru sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak bila diawasi bu guru, maka dia akan menyesuaikan diri, akan berhati-hati. Jika tidak diawasi, akan melakukan kesalahan lagi. Jika guru ada di posisi kontrol sebagai manajer, maka hasil yang didapatkan adalah menguatkan pribadi pada anak-anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Jika posisi guru penghukum, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Posisi pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru dan hukum di dunia berkualitas. Jika guru sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di sini ada beberapa video ibu-ibu yang membedakan antara guru menjadi posisi penghukum, lalu posisi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Ibu-ibu bisa melihat dari video tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya,
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Sesudah melihat video perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut, mudah-mudahan lebih memahami lagi ya Ibu-Ibu. Sekarang kita masuk pada pembelajaran ke-6, yaitu segitiga restitusi. Kalau tadi restitusi saja, sekarang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu kata-kata dalam menanyakan keyakinan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satu contoh kalimat-kalimatnya. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Validasi kebutuhan yaitu membantu murid mengenali atau memerlukan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hanya lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bermakna. Ini contoh penerapan restitusi ibu-ibu yang sudah saya lakukan kemarin ya.
Mbak Kunsa, tadi Ibu perhatikan Mbak Kunsa nggak fokus sama pembelajaran. Ya Bu. Terus tadi Bu Guru juga lihat Mbak Kunsa sibuk melakukan sesuatu. Ya Bu, aku makan roti karena lapar. Oh begitu ya. Apa tadi belum makan? Baiklah kalau begitu Bu Guru nggak akan menyalahkan Mbak Kunsa kalau Mbak Kunsa lapar, karena lapar itu adalah salah satu kebutuhan. Coba Mbak Kunsa ingat-ingat lagi, apa kesepakatan kelas kita? Gak boleh makan di kelas. Makannya nanti kalau bagus. Sekarang Mbak Kunsa sudah mengerti kan? Mbak Kunsa akan menjadi anak yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi lagi. Oke, tes dulu. Itu contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Ibu-ibu bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Langkah yang terakhir yaitu intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Contoh pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi anak-anak diberi waktu 30 detik untuk menyadari kesalahannya dan mencari solusi dari masalah yang ada. Yang terakhir yaitu refleksi ibu-ibu. Dari refleksi ini nanti ibu-ibu diharapkan bisa menjawab 3 soal ini, memberikan masukan kepada saya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Anda yang Anda dapatkan? Nanti bisa ditulis di kertas ya ibu-ibu. Lalu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, bagaimana cara penyampaian materi ini yang telah saya lakukan? Mungkin ada kekurangan atau kelebihannya. Atau nanti kalau tidak menuliskan di kertas, direkam saja ya refleksinya ya. Saya rekam. Sudah, sekarang mungkin ada pertanyaan ibu-ibu dari materi yang saya ajukan ini. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oh ya, Ibu Kepala Sekolah, silakan pertanyaannya. Posisi kontrol mana yang harus kita pakai sebagai pendidik di lembaga kita ini, yaitu sekolah TK atau PAUD untuk menyelesaikan masalah murid-murid. Baiklah, jadi pertanyaannya posisi kontrol mana yang harus dipakai di lembaga TK kita ini khususnya ya, untuk menyelesaikan masalah murid-murid. Dari kelima posisi kontrol tadi, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebaiknya kita dalam sekolah kita TK kita ini sebaiknya kita mengambil posisi sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah murid kita, karena pada posisi manajer guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tapi tentunya dengan bimbingan guru. Guru yang mengambil posisi sebagai manajer akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak, sehingga muncul pula kontrol diri, yaitu anak mengevaluasi diri bagaimana
menjadi diri yang lebih baik, dan anak meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau kita mengambil posisi sebagai pembuku, kayak tidak mungkin ya Bu dalam sekolah kita TK ini. Jadi itu tadi posisi sebagai manajer. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu? Ya, sip. Mungkin ada lagi dari guru yang lain? Saya Bu, Oh ya, dari Bu Lilis. ya, ini masalah restitusi. Apakah setiap masalah yang dilakukan oleh murid kita itu apa penyelesaiannya harus diselesaikan dengan restitusi ya Bu ya? Setiap masalah yang dilakukan oleh murid kita apakah harus direstitusi? Mari kita lihat lagi apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah murid yang mencari sendiri solusi dari masalah yang mereka lakukan, bukan dari guru. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Misalnya anak itu berbuat salah kepada orang lain, dengan restitusi korban yang mendapat kesalahan dari anak itu juga akan mendapat keuntungan, sedangkan anak yang berbuat salah itu juga akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan teori kontrol tadi, yaitu teori menang-menang, tidak ada yang menang kalah. Jadi restitusi adalah cara yang paling baik untuk membuat murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ya, itu jawaban dari saya. Bagaimana Bu Lilis? Sangat jelas sekali Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya Bu, Oh ya, dari Bu Ari. apakah hukuman dan penghargaan harus dihilangkan untuk selamanya? Hukuman dan penghargaan seperti yang telah dijelaskan dalam teori hukuman penghargaan tadi, bahwa hukuman dan penghargaan itu adalah hal yang sebaiknya kita hindari, karena hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk jangka panjang. Jika kita melakukannya hanya untuk jangka pendek, boleh-boleh saja, tapi kalau bisa kita tidak perlu melakukannya, karena itu tidak bisa memotivasi orang dari dalam dirinya sendiri. Bahkan hukuman dan penghargaan tadi itu bisa menyebabkan iri dan persaingan di kelas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu Ari? Jelas Bu. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, Ibu Guru dan Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membagikan ilmu yang saya dapatkan dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Mungkin ada salah kata dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru apa yang mengubah paradigma Anda atau yang Anda dapatkan? Dari semua ilmu yang saya dapatkan dari berbagai ilmu hari ini, saya mendapatkan paradigma bahwasanya hukuman dan penghargaan itu tidak dapat diterapkan kepada murid kita, ya. Karena kenapa? Hal itu tentunya tidak efektif dalam jangka panjang dan tidak menimbulkan motivasi intrinsik kepada murid atau kesadaran dalam diri murid itu untuk melakukan apa yang baik. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan saya senang karena dapat ilmu baru dari Bu Sari. Dan terima kasih. Bagaimana cara penyampaian materi ini yang telah saya lakukan? Penyampaian materi yang disampaikan oleh Bu Sari cukup bagus dan yang mahal. Kasih di sekolah dengan si dia, tiada masa paling